pastikan dengan baik bahwa anak didik kita itu faham, bukan hafal. أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bertatap muka. Semoga kita selalu diberi pertolongan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini kami akan melanjutkan apa yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini tetap masih di At-Tanzil Juz 1. Setelah anak didik faham dari huruf-huruf yang telah disampaikan sebelumnya, dari A sampai Z, setelah melalui proses latihan juga, maka setelah dianggap mampu pada huruf-huruf tersebut, barulah diperkenankan untuk naik ke halaman berikutnya. Di halaman kali ini pengenalan tetap dimulai dari halaman dulu. Jadi halamannya dikenalkan dulu. Ini halaman 7, cukup sekali. Baru di bawahnya ada huruf hijaiyah. Ini ha, ta, dan ya. Cukup pengenalan tanpa ada penekanan. Inti pokok pengenalannya di halaman 7 ini yaitu huruf ha. Di atas garis potong-potong ini perlu diingat, ini masih tugasnya seorang guru. Yang ini namanya ha. Jadi dikenalkan dulu. Baru setelah itu boleh dengan dua cara. Boleh ke bawah dulu dengan sambil diuji. Yang ini apa namanya? Ha. Ini ha terus begitu.
sampai beberapa kali. Dikira cukup, pindah kepada huruf setelahnya. Kalau yang ini namanya to. Ini apa namanya? To. Ini apa namanya? To. Pindah ke huruf yang tadi sebelahnya. Ini ha, ini to, ini to. Coba ke bawah yang huruf to dulu. To, to, terus begitu. Baru setelah itu disuruh baca pada latihan di bawahnya. Setelah dianggap mampu, misalnya boleh naik ke halaman berikutnya. Akan tetapi jika masih ada huruf yang lupa, perlu dirangsang kembali. Tapi yang perlu diingat, ini mohon diperhatikan, perhatikan dengan baik. Kalau ada huruf yang telah dilalui ternyata lupa di halaman 7 misalnya, maka pendidik itu tidak usah menurunkan halaman anak didiknya, tetap di halaman 7. Akan tetapi pada huruf yang lupa itu dirangsang kembali. Karena memang ada kasus ketika anak didik itu tidak tahu pada huruf yang telah dilalui, kemudian langkah yang diambil yang asalnya anak didik halaman 7 kemudian diturunkan ke halaman yang sebelumnya. Ini juga tidak baik. Langkah yang harus diambil adalah bahwa pada huruf yang lupa itu dirangsang kembali terus sampai betul-betul faham, bukan betul-betul hafal. Salah apabila metode yang disampaikan kepada anak didik itu dengan cara hafal, bukan faham. Mestinya pastikan dengan baik bahwa anak didik kita itu faham, bukan hafal. Setelah halaman 7 betul-betul fasih, di bawah garis nomor itu jadi diberitahukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, tidak usah penekanan. Dianggap mampu, maka pindah ke halaman berikutnya. Ini halaman 8. Keesokan harinya boleh, atau langsung juga boleh pada saat itu. Ini halaman 8. Ini huruf ha, ta, dan ya. Cukup pengenalan saja. Baru di atas garis potong-potong, inilah inti pembahasannya, pengenalannya. Kalau yang ini namanya ya, ini namanya ya, namanya ya. Dicoba ke bawah. Ini ya, iya, iya. Apa namanya? Ya. Ingat, kalau yang kayak gini namanya ya. Pokoknya diulang-ulang. Karena dengan mengulang-ulang itu, maka perekaman memori dalam otak itu semakin membaik. Jadi iya, iya begitu. Dirasa cukup, maka murid, anak didik disuruh membaca yang ke bawah dari garis potong-potong ini. Sudah dianggap mampu, maka diberitahukan halaman atau nomor di bawah garis tanpa ada penekanan. 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Kalau anak didik kita ada yang tahu, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada tahu sama sekali, misalnya penyebutan nomornya salah, yang satu dibilang 2, sudah biarkan saja, tidak ada masalah. Selanjutnya di halaman 9, dianggap mampu,
di halaman 9. Di halaman 9 ini guru pendidik tidak boleh memberitahukan huruf-huruf yang ada di halaman 9. Karena di halaman 9 tidak ada huruf yang di atas garis putus-putus. Tidak ada. Ini murni. Semuanya tugas murid atau anak didik. Begitu. Hanya yang boleh di halaman 9 pengenalan huruf hijaiyah yang tanpa harokat. Ini alif, ba, atau ditanyakan ini apa alif, ba. Misalnya tidak tahu, diberitahukan kalau yang ini. Ini alif, ba, jim, dal, ha, wa, za, zai. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya. Dan di bawah garis itu halamannya, halaman 1, 2, sambil lalu ditanyakan nggak apa-apa. Kalau tidak tahu, sudah tidak usah terlalu ditekankan. Sudah dianggap mampu halaman 9, maka diperbolehkan pindah ke halaman selanjutnya, halaman 10. Tetap pengenalannya dari halaman ke huruf. Pokok pembahasannya, pokok pengenalannya yaitu huruf di atas garis putus-putus. Kalau ini namanya K, ini namanya K. Boleh langsung ke bawah atau ke setelahnya. Kalau langsung ke bawah, dicoba dulu. Ini K, K, K. Bagian yang K dulu. Baru setelah itu pindah ke huruf selanjutnya. Ini namanya La. Kalau yang kayak gini, La. Kalau huruf sebelumnya, dicoba lagi K. Ini La. Terus begitu. Ini K, ini La, 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 K. Begitu. Baru dianggap cukup, lanjut. Tugasnya anak didik untuk membaca. Setelah dianggap mampu dan dirasa cukup, maka halaman di bawah garis paling bawah itu dikenalkan atau sambil ditanyakan dari 1 sampai 10. Selanjutnya, kalau sudah dianggap mampu, pindah ke halaman 11. Tetap pengenalan dari halaman, huruf-huruf yang tidak berharokat tanpa ada penekanan. Baru selanjutnya pengenalan huruf di atas garis putus-putus. Kalau yang kayak gini namanya ma, namanya ma. Boleh langsung ke bawah atau ke berikutnya. Kalau yang kayak gini namanya na. Apa namanya? Na, na, ma, na, ma, na. Begitu. Dianggap cukup, maka selanjutnya dipasrahkan kepada anak didik untuk membaca. Guru pendidik hanya mengontrol, mengawasi. Kalau ada kesalahan, ya dirangsang. Kalau setelah dirangsang tetap tidak bisa, maka dikasih bocoran sedikit. Kalau yang kayak gini namanya, misalnya yang lupa K, kayak ini namanya K. Apa namanya? K. Coba lagi huruf yang lain. Ayo ini K. Dan cara membacanya itu boleh satu-satu. Ma, na. Atau dibaca cepat. Mama, nana, nama. Asalkan satu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibaca panjang. Salah satu hurufnya atau secara keseluruhan. Mama, nana, nama. Ini tidak boleh. Dan masih banyak kesalahan seperti ini dibiarkan. Masih banyak kesalahan yang seperti ini ketika anak didik membaca kayak gini, membaca dengan bacaan seperti tadi, kana, mala, namala, ini masih dibiarkan. Masih dibiarkan. Dan itu salah. Mestinya di juz 1 pengenalan huruf tanpa ada
bacaan huruf yang dibaca panjang. Perlu diperhatikan. Baru setelah itu dianggap cukup ada huruf di bawah garis paling bawah itu dikenalkan. Terus begitu. Kalau sudah dirasa cukup, maka pindah ke halaman berikutnya. Tetap halaman 12. Kalau ini halaman 12, nah, baru disuruh baca, anak didik yang membaca, karena tidak ada garis putus-putus di halaman 12. Setelah itu di bawah garis dikenalkan. Kalau sudah betul-betul mampu, semua huruf yang telah dilalui dari A sampai halaman 12 ini sudah betul-betul dirasa cukup dan mampu, maka boleh pindah ke halaman berikutnya. Akan tetapi jika masih ada yang lemah, maka jangan dipindah dulu ke halaman berikutnya, karena ini juga nanti akan berpengaruh. Kunci anak didik bisa membaca Al-Quran dengan baik, kuncinya di juz 1 pertama. Kuncinya di juz 1. Kalau sudah pengenalan huruf-hurufnya, pengenalan metode di juz 1 sudah keliru, maka kemungkinan pada berikutnya juga akan keliru. Pastikan di juz 1 ini betul-betul dilalui dengan benar. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.